punya modal besar pun, punya produk banyak pun, atau punya tempat usaha pun, kalau nggak memahami skill jualannya, juga bisa repot. Gitu. Nah, saya amati pola-pola memulai usaha yang salah, itu masih ada orang yang fokusnya di modal. Jadi teman-teman yang sudah join bisa mulai menyiapkan catatan nih untuk nulis-nulis apa aja yang akan disampaikan Pak Bimo. Oke, sambil nunggu teman-teman, mau nanya kabar Pak Bimo nih. Bagaimana kabarnya di tahun 2025 ini, Pak? Ya, pastinya tahun 2025 adalah tahun kemudahan dan kelimpahan ya. Jadi segala sesuatunya dipersiapkan dengan segala kemudahan dan juga lebih optimis untuk menyambut kelimpahan gitu. Oke, teman-teman juga bisa absen nih dari kota mana aja dan gimana kabarnya di awal tahun 2025 ini gitu ya. Oke, kita akan spoiler sedikit nih materi yang akan kita bahas pada siang hari ini Pak Bimo. Ada materi meditasi, terus juga ada cemas, khawatir, takut, ada karma, ada rezeki, dan ada lain-lain lagi nih. Oke. Sebelum masuk ke materi 1, teman-teman sudah siap ya dengan catatan-catatannya? Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Kita akan chit-chat tentang meditasi nih Pak Bimo. Oke, di awal tahun 2025 ini masih ada meditasi bersama secara online dan offline nggak sih Pak Bimo? Tapi sebelum Pak Bimo menjawab, Mei pengen tahu nih bagaimana meditasi di bulan Desember tahun 2024 lalu. Secara kan meditasi tersebut menjadi meditasi penutupan di tahun 2024 ya Pak Bimo. Ya, jadi kemarin kita sudah melaksanakan meditasi tahun 2024 ya, dimana sebagai penutup tahun itu artinya sebagai untuk evaluasi dan juga persiapan atau resolusi tahun 2025 gitu. Dan beberapa ada yang, atau lebih tepatnya banyak yang tertampar ya, ketika mengisi evaluasi tahun 2024 itu ternyata banyak yang tidak membuat goals. Nah, makanya mereka, oh pantesan saya 2024 tidak mencapai apa-apa karena saya tidak menentukan hidup saya mau bawa kemana, goal saya apa, target saya apa, kemudian tema tahun 2024 apa, sehingga mereka, oh iya ya, pantas 2024 nggak mendapatkan apa-apa, nggak mencapai apa-apa. Nah, artinya di sisi lain mereka juga merasakan optimisme yang tinggi. Kenapa? Karena ketika tahun 2025 disusun dengan seperti yang saya sampaikan, yang saya pandukan ke teman-teman, mereka akan semakin optimis gitu. Mereka tahu kenapa diciptakan, apa tujuan hidup, visi misi, goals dari sisi finansial, dari sisi emosional, dari sisi spiritual. Nah, akhirnya di awal tahun ini mereka sudah siap untuk menggapai atau menyambut goal-goals yang ditentukan, karena arahnya jelas mau kemana. Jadi teman-teman, kalau misalkan saat ini kok saya belum mencapai apa-apa ya, jangan-jangan belum menentukan mau jadi apa. Nah, maka di meditasi yang Desember kemarin itu kita bersama-sama menentukan nih 2025 mau jadi apa gitu. Nah, di meditasi tahun 2025 ini kita ada menutup beberapa kendala yang terjadi di 2024. Itu salah satunya adalah ketika teman-teman itu mengalami kendala batasan diri, gitu ya, mengalami batasan diri, maka besok di tanggal 11 ini kita bareng-bareng untuk melampaui batas diri, untuk menjadi diri yang infinity, gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk di bulan lalu kan mengusung tema resolusi tahun 2025, hidup dalam kemudahan dan kelimpahan. Nah, di bulan ini Pak Bimo mengusung tema apa dan kenapa nih Pak Bimo memilih tema itu? Ya, di bulan ini saya memilih tema untuk bagaimana menjadi diri yang infinity, untuk melepas batasan-batasan terkait dengan diri tubuh ini, terkait dengan batasan ruang dan batasan waktu. Karena kalau diri masih terbatas hanya sebatas diri ini, diri tubuh ini, karena diri ini bukan tubuh ini ya gitu. Tubuh ini sebagai kendaraan aja. Kalau diri masih terbatas oleh ruang, saya di desa, saya hanya di kampung dan lain sebagainya. Kemudian diri terbatas di waktu, saya sekarang hanya seorang ini dan lain sebagainya, maka daya ciptanya akan lemah. Karena ketika mau menciptakan sesuatu, dia melihatnya itu adalah posisi diri saat ini. Padahal itu harus dilampaui. Nah, padahal diri ini adalah infinity. Kalau teman-teman belajar tentang teori mikrokosmos, makrokosmos, dan semesta, manusia adalah semesta kecil gitu ya, maka
semesta yang infinity, berarti diri ini juga infinity gitu. Nah, ketika diri ini infinity, teman-teman punya goals, maka akan disupport dengan lebih mudah melepaskan batasan. Nah, karena yang membuat orang tidak jadi apa-apa itu karena mereka membatasi. Kan saya cuman ibu rumah tangga, kan saya tidak punya modal, kan sekarang saya cuman karyawan, kan saya sekarang sedang banyak hutang, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilepas, batasan-batasan ini perlu dilepas supaya masuk ke infinity, selaras dengan konsepnya semesta, maka goals-goals itu lebih mudah untuk didapatkan gitu. Oke Pak Bimo, nah sudah dicatat ya teman-teman untuk meditasi bulan ini bertema infinity atau melepas batas dengan poin materi melepas batas diri untuk mencapai goals 2025 dan melampaui batas ruang dan waktu. Nah buat teman-teman yang sudah ikut kelas meditasi nih, kira-kira ada saran-sarannya nggak nih? Misalnya tempatnya perlu diganti atau seperti apa ya? Bisa tulis di kolom komentarnya ya. Oke Pak Bimo, sembari menunggu teman-teman menyampaikan saran, mau nanya nih. Kalau kita sudah ikut kelas-kelas, sudah ikut meditasi rutin, sudah banyak belajar, tapi mau bisnis nggak punya atau belum punya modal, itu gimana Pak? Ya, ini sebagai teman-teman juga awal yang baik di tahun 2025 ya, karena ketika saya ketemu dengan beberapa orang, mereka punya goals yang bagus, punya impian bagus, lalu selalu melihatnya adalah nggak punya modal. Atau saya bikin video di TikTok, saya bikin video di YT, banyak komen-komen yang percuma punya ilmu yang luar biasa kalau nggak punya modal gitu. Jadi selalu ketika mau bisnis membatasi diri dengan modal. Padahal ketika teman-teman bisnis, modal itu teman-teman bisnis, modal itu bukan yang satu-satunya yang utama gitu. Ya, modal bukan satu-satunya yang utama gitu. Teman-teman misalkan nih nggak punya produk, ya, nggak punya modal, teman-teman bisa jadi affiliate kok saat ini gitu. Jadi di dalam struktur bisnis, karena bisnis itu rata-rata, ini kan teman-teman yang mungkin kerja pengen bisnis itu ya, sudah ikut kelas ini sadar bahwa saya harus berwirausaha tapi nggak punya modal. Nah, teman-teman bisa latihan untuk melatih skill jualannya gitu. Ya, melatih skill jualannya, karena punya modal besar pun, punya produk banyak pun, atau punya tempat usaha pun, kalau nggak memahami skill jualannya juga bisa repot gitu. Nah, saya amati pola-pola memulai usaha yang salah, itu masih ada orang yang fokusnya di modal, bahkan modal kadang berani ngambil dari bank, minus, atau pinjem, atau investor. Habis itu fokusnya ke produknya apa, habis itu ke tempatnya. Setelah bergulirnya waktu, kok mendekati jatuh tempo gitu. Nah, mendekati jatuh tempo lalu kok belum ada penjualan. Itu akhirnya ini membuat orang beberapa kolaps. Jadi ternyata punya modal besar pun tidak menjamin. Jadi di dalam bisnis itu, karena saya juga seorang praktisi, yang terpenting adalah menguasai cara jual dulu, menguasai market, menguasai pemasaran, baru tentukan produk, baru modal itu belakangan. Karena sekarang bisa kok banyak bisnis yang bisa dimulai dengan tanpa modal. Bahkan saya juga mengalami di pencapaian saya 1 miliar pertama, modalnya di awal nggak sampai 5 juta. Kecil banget, dikit banget gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah belajar, ada kesadaran baru, pengen juga punya usaha, jangan izinkan diri untuk dibatasi oleh modal. Karena banyak sekali kegiatan, aktivitas bisnis yang bisa dimulai dengan modal yang sangat minim atau bahkan tanpa modal. Artinya modalnya hanya handphone, hanya kuota saja bisa kok sekarang untuk mendapatkan income gitu. Oke, jadi teman-teman bisa diikuti ya nasihat dan saran tips and triknya dari Pak Bimo nih. Sepertinya teman-teman belum punya pertanyaan tentang meditasi nih Pak. Jadi kita lanjut ke tema selanjutnya, yaitu cemas, khawatir, dan takut. Nah Pak Bimo, masalah beberapa orang itu ada cemas, khawatir, dan termasuk takut. Nah itu juga saya alami nih. Kira-kira tanggapan Pak Bimo tentang ketiga hal itu gimana Pak? Iya, cemas, khawatir, takut tuh setiap saya konsultasi itu pun juga orangnya juga mengalami. Jadi beberapa orang yang private ke saya rata-rata juga mengalami kecemasan, ketakutan, kemudian rasa panik atau juga kecemasan yang berlebihan ya, khawatir gitu ya. Nah, itu memang kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sisi bagaimana zona waktu berpikir, dari sisi spiritualnya juga bisa, dari sisi action tindakan juga bisa. Gitu. Saya pengen bahas dulu yang pertama dari sisi zona waktu ya, dari sisi pola pikir, bagaimana kecemasan, kekhawatiran itu tercipta.
Jadi zona waktu pikiran itu ada zona waktu masa lalu, ada zona waktu masa depan, dan ada zona waktu sekarang. Nah, cemas dan khawatir itu ketika pikiran lompat ke masa depan yang negatif. Cemas, khawatir, takut itu lompat ke pikiran, lompat ke masa depan yang negatif. Kalau dia lompat ke masa lalu yang negatif, biasanya penyesalan, gagal move on, dan lain sebagainya gitu. Rasa bersalah itu ya. Nah, padahal pikiran yang optimal itu adalah yang di present gitu. Jadi orang yang pikirannya lompat ke depan yang negatif ini menjadi khawatir. Padahal detik itu juga tidak ada masalah gitu loh. Contoh teman-teman saat ini, detik ini apa yang nggak bisa membuat bersyukur gitu loh. Detik ini apa gitu loh. Nah, artinya kecemasan akan hilang ketika pikiran dikembalikan ke masa sekarang. Itu dari sisi zona waktu. Kemudian dari sisi tindakan. Orang cemas, khawatir, dan takut rata-rata tindakannya minim. Dia hanya sibuk berpikir, ngelamun, ya, delongap-delongap, pelompang-pelompong gitu ya. Menghabiskan waktu dengan rebahan dan banyak mikir, sehingga khawatir. Karena nggak melakukan apa-apa. Nah, buat teman-teman yang sudah belajar, makanya belajar tentang spiritual itu nggak cukup tanpa tindakan nyata gitu loh. Belajar vibrasi nggak cukup tanpa tindakan nyata. Kita berdoa saja, meditasi saja, tapi nggak ada action nyata ya nggak bisa. Nah, kalau orang sudah sibuk banget, biasanya kecemasan, kekhawatiran itu nggak ada, karena nggak sempet mikirin itu. Ya, coba misalkan pas lagi sibuk apa, lagi ngerancang apa, atau lagi aktivitas apa, pasti kecemasan udah ada, tapi dia muncul, pasti ketika apa? Lagi bengong, lagi tidak ada aktivitas. Nah, kebanyakan apalagi kalau teman-teman masih sibuknya rebahan, ya, cemas, khawatir itu pasti berpotensi menghantui gitu loh, artinya sering datang. Nah, yang ketiga dari sisi spiritual gitu. Dari sisi spiritual adalah kecemasan itu artinya terjadinya gap antara ini Tuhan, ini diri, ini manusia itu. Ini Tuhan, ini manusia. Nah, ini ada gap. Manusia tidak melekat kepada Sang Maha Bisa, Sang Maha berkuasa atas segalanya, Sang Maha Pelindung, Pengasih, Penyayang, dan lain sebagainya. Pada Sang Pengabul doa, Sang Sumber rezeki gitu ya. Nah, sehingga ketika dia jauh dari Sang Maha ini, nah, jarak ini dipakai oleh setan. Jarak ini dipakai oleh iblis untuk menggoda manusia supaya orang itu cemas, khawatir, takut. Jadi cemas, khawatir, takut yang kadang-kadang dikiranya pikiran sendiri, sebenarnya itu bisikan setan, sebenarnya bisikan iblis. Karena setan tidak mau hidup orang baik, dia maunya hidup seorang itu berantakan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika seseorang tidak dekat dengannya, tidak melekat kepadanya, maka kecemasan itu akan tercipta. Nah, kalau teman-teman membiasakan kesadaran ini, seperti yang saya alami, saat ini saya sudah tidak punya otot khawatir lah istilahnya, otot di otak itu untuk ke arah khawatir. Kenapa? Karena ketika dia muncul, saya tahu ini bisikan setan gitu loh. Setan, iblis, pergi kau itu. Aku punya Tuhan yang maha hebat, yang maha dahsyat, yang bisa atas segalanya, yang maha pelindung, dan lain sebagainya. Sehingga si setan ini ketika membisikin saya khawatir, percuma nih bisikin seorang Bimo buat khawatir itu loh. Nggak ngefek, kita cuma disuruh pergi, kita ditenggelamkan, kita diusir. Mending bisikin yang lainnya aja lah gitu. Ke Mas Bimo nggak ada omset gitu ya. Ketika mereka bisikin saya nggak ada hasil untuk khawatir gitu. Nah, itu dari sisi pandangan, sudut pandang 3 hal. Nah, saya ingin kasih pertanyaan yang mendalam buat teman-teman renungkan terkait cemas, khawatir, takut, terutama ketakutan ya. Kalau teman-teman tidak ada rasa takut, hal besar apa yang akan dilakukan? Ya, saya ulangi lagi. Kalau teman-teman tidak ada rasa ketakutan, hal besar apa yang akan dilakukan? Artinya, orang-orang tidak melakukan sesuatu hal yang besar karena takut dulu. Takut rugi, takut bangkrut, takut ditipu, takut macam-macam. Nah, kalau rasa takut ini tidak ada, rasa cemas, khawatir tidak ada, hal besar apa yang akan Anda lakukan? Jadi, kalau teman-teman bisa melampaui 3 rasa ini tadi, cemas, khawatir, takut, Anda berpotensi menghasilkan karya-karya yang besar gitu.